Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ubar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik yang masih terbatas mendorong Komisi 12 DPR RI untuk meminta PLN menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum guna mendukung percepatan transportasi energi bersih nasional. Komisi 12 DPR RI mendorong penambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU oleh PLN untuk mempercepat pertumbuhan transportasi energi bersih. Anggota Komisi 12 DPR Yulisman menilai PLN masih mampu menyuplai kebutuhan listrik, termasuk untuk industri besar baterai kendaraan listrik. Di antaranya PT Contemporary Emprex Technology Indonesia Battery atau PT KETIP. Namun, tantangan saat ini bukan hanya pada pasokan energi, melainkan pada kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di lapangan. Pada tahun 2026, PT PLN baru saja menambah 4.900 unit SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di jalur strategis seperti Trans Jawa dan Sumatera. Seiring dengan itu, jumlah kendaraan listrik mengalami lonjakan dari sekitar 71.000 unit pada 2024, naik menjadi lebih dari 228.000 unit pada tahun 2026. Nah, yang terpenting daripada itu, PLN juga harus menambah populasi SPKL, stasiun pengisian kendaraan listrik. Karena selama ini kan juga masih langka. Jadi sehingga kendaraan listrik itu bagi masyarakat belum berani untuk menggunakan untuk jangkauan yang lebih jauh. Biasanya hanya dalam kota, kan gitu. Nah, kita berharap ini kalau dia sudah menjadi alternatif dan menjadi kendaraan utama, kendaraan listrik ini, ya tentu PLN dan para stakeholder harus menyiapkan segala sesuatu perangkat untuk mendukung sehingga masyarakat tidak ragu dan yakin bahwa ini bisa digunakan. Komisi 12 DPR menilai peningkatan ini menjadi sinyal positif yang harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur SPKLU. Semakin banyak titik SPKLU, diyakini akan mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap keterbatasan jarak tempuh atau range anxiety. Dari Karawang, Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI dorong penataan tata kelola pertanahan yang lebih jelas dan adil guna mencegah sengketa tanah waris, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Sengketa tanah warisan sejarah antara masyarakat dengan instansi pemerintah sering menjadi akar permasalahan dalam kasus kepemilikan tanah. Komisi 2 DPR RI mendorong tata kelola pertanahan yang jelas guna meminimalkan konflik berkepanjangan dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Kamarudin Watubun mengungkapkan ketidakpastian hukum atas tanah adat dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, permasalahan tanah bisa diselesaikan melalui pengaturan yang adil tanpa menghilangkan kewenangan negara maupun hak masyarakat adat. Negara harus hadir melindungi hak rakyat agar masyarakat tidak kehilangan ruang hidup dan tempat tinggalnya. Ya pasti banyak kendala kan begini di hampir seluruh Indonesia itu kan ada benturan antara tanah rakyat, ya, tanah adat, hak wilayah, kemudian kebijakan negara. Nah, sebenarnya hal ini bisa dicari solusinya, jadi diatur tanpa harus menghapus kewenangan adat atau menghapus kewenangan negara. Dua-dua bisa diatur. Karena negara itu ada, adat, masyarakat adat itu ada, tanah itu kepemilikan itu ada sebelum ada negara kan gitu. Jadi ini hanya tinggal diatur supaya hak rakyat tidak hilang, kemudian pengakuan negara juga bisa diatur. Karena unsur negara itu kan ada rakyat, ada tanah, dan ada pengakuan. Kamarudin berharap tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Komisi 2 DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah dalam mempercepat penyelesaian sengketa tanah warisan sejarah, sehingga kepastian hukum dan penataan hak atas tanah dapat segera terwujud. Dari Ambon, Maluku, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI dukung rencana pembentukan holding BUMN logistik dengan integrasi 8 perusahaan di bawah PT Pos Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan negara. Pemerintah berencana mengonsolidasikan atau melakukan holding terhadap belasan BUMN logistik. Di tahap pertama, 8 perusahaan plat merah akan diintegrasikan dengan PT Pos Indonesia sebagai induknya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumerjaya Linggi, mendukung rencana tersebut karena holding BUMN logistik berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia dan pendapatan negara.
Gede Sumarjaya Linggi mengatakan PT Pos Indonesia telah memiliki ribuan infrastruktur hingga ke pelosok tanah air yang tidak dimiliki perusahaan logistik lainnya. Menurutnya, hal ini dapat mengefisienkan biaya operasional BUMN logistik yang saat ini masih bekerja secara parsial. Holding BUMN logistik juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga triliunan rupiah jika transformasi layanan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari sistem distribusi hingga pergudangan. Kalau seandainya sudah ini terintegrasi dengan baik, terus efisien, efektif, dan murah, maka ini akan menjadikan daya saing produk Indonesia ke internasional atau daya saing produk dari daerah lain ke daerah yang lain, sehingga nantinya benar-benar menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru, sebuah pertumbuhan yang baik ke depannya, sehingga menjadikan kita lebih maju, lebih modern. Di sisi lain, holding BUMN juga memunculkan kekhawatiran karena perusahaan yang akan dikonsolidasikan tidak memiliki kinerja keuangan yang baik. PT Pos Indonesia yang akan menjadi induk holding bahkan mencatatkan tren penurunan laba dan pendapatan selama 3 tahun terakhir. Namun Gede Sumarjaya Linggi optimis Danantara dapat memberikan dukungan keuangan demi kemajuan BUMN dan negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI soroti harapan besar para guru di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang hingga kini masih menanti kepastian pengangkatan sebagai P3K. Ketidakjelasan tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kesejahteraan dan motivasi tenaga pendidik yang selama ini telah mengabdi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap pada TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Puskesmas. Oh Agak menggigil. Gigil. Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. 1 semester, udah bisa bayar UKT. bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza ada gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. DPR RI memandang kepastian status dan perlindungan kerja bagi guru merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk segera memberikan kejelasan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada guru. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Islam justru masih menghadapi ketidakpastian. Hingga kini, proses pengangkatan P3K di lingkungan Kementerian Agama belum tuntas dan masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Pan-RB. Kondisi tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani di Lombok Timur.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Anim Falahuddin, menegaskan pentingnya perlakuan setara bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ya, yang jelas kita dari Komisi 8 dan juga dengan mitra kita Kementerian Agama khususnya Dirpendi sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengangkat P3K dari Kemenak. Itu sudah kita perjuangkan, namun ternyata masih mentok di Menpan RB. Maka dari itu harus ada koordinasi rapat gabungan antara Komisi 8 dan Komisi 2 untuk mencari solusi tentang P3K ini. Itu harapan kita seperti itu. Selain percepatan, transparansi proses administrasi juga dinilai penting untuk menghindari ketidakpastian berkepanjangan di kalangan tenaga honorer. Percepatan pengangkatan P3K diharapkan tidak hanya memberi kepastian status, tetapi juga menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, khususnya di sektor keagamaan. DPR RI tengah mengupayakan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai langkah strategis untuk memperpanjang alokasi dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Kebijakan ini dinilai krusial guna memastikan kesinambungan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor-sektor prioritas di Aceh. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Puskesmas. Oh gitu. Agak menggigil. Ya? Agak flu. Oh gitu. Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester udah bisa bayar UKT kan? Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tahun sekali. Kan cuma batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa Banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Revisi regulasi menjadi penting agar pembangunan Aceh yang telah berjalan tidak terhenti, sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Lantas bagaimana progresnya saat ini? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI, tepatnya di ruangan Badan Legislasi, di mana Badan Legislasi baru saja melaksanakan rapat dengar pendapat ataupun rapat dengar pendapat umum selaku dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Di sini saya bersama dengan Bapak Firman Subagio selaku anggota Badan Legislasi DPR RI, Dapil Jawa Tengah 3 dari fraksi Golkar. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, kira-kira dari rapat kali ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu poin-poin yang penting dari rapat hari ini apa, Bapak? Baik, terima kasih. Hari ini dari Panja RUU PA mengundang dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kelanjutan dari pembahasan kemarin
setelah Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Hari ini kita ngundang dari Kementerian SDM, SKK Migas, Dirjen Migas, kemudian Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan. Ini menjadi penting karena di dalam RUU Pemerintah Aceh ini, pertama kita harus mengedepankan dan menjunjung tinggi terhadap perjanjian Helsinki. Karena itu adalah merupakan payung hukum perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM ketika itu, di mana Indonesia waktu itu diwakili oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, dan kemudian GAM diwakili oleh pihak-pihak yang memang diberikan mandatori untuk melakukan negosiasi. Oleh karena itu, undang-undang ini berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada awal 2007 ini. Dan di dalam revisi undang-undang ini adalah merupakan undang-undang keberlanjutan daripada otonomi khusus. Namun ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami, terutama pada waktu kami berkunjung di Aceh, itu ada sesuatu yang menarik bahwa Pak Gubernur menyampaikan kepada kami satu hal yang betul-betul itu agak sedikit mengingatkan kepada kita semua bahwa bagaimana perdamaian yang sudah ditandatangani ini dan terpilihnya Mualim menjadi gubernur, ini hanya cita-citanya adalah ingin bagaimana Aceh itu bisa dientaskan dari kemiskinan yang sekarang ini masih pada posisi 6 besar. Itu cita-citanya, ini sangat mulia. Namun di dalam pelaksanaannya Undang-Undang 11 tahun 2006 ini masih banyak hal-hal yang belum dijalankan secara konsisten. Ya, salah satunya yaitu tentang masalah tadi kelautan itu mengenai batas 12 mil. Ini juga akibat daripada Unclos 18 yang ketika itu memang Undang-Undang 11 2006 itu memang belum lahir Undang-Undang Kelautan. Nah, setelah lahir Undang-Undang Kelautan ini adalah merupakan komitmen internasional. Jadi itu harus dirujuk menjadi salah satu ketentuan tentang 12 mil pembatasannya. Nah, sedangkan di perjanjian Helsinki itu tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai batas-batas itu. Kemudian di kehutanan juga sama, tadi kita sampaikan juga bahwa ada kewenangan-kewenangan diberikan, tetapi tanggung jawabnya itu ada di siapa ketika terjadi kerusakan dan sebagainya. Dan kemudian juga mengenai yang terkait dengan masalah izin-izin. Kemudian juga perlu diatur lagi karena masih ada overlapping antara undang-undang pemerintah Aceh dengan undang-undang sektoral. Di mana undang-undang sektoral ini mengamputasi lagi, menganulir lagi daripada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Ini yang harus kita luruskan. Untuk gambarannya sendiri kan berarti tahun depan, tahun 2027, otonomi khusus Aceh ini akan berhenti jika mengacu dari undang-undang yang lama ya Pak ya. Betul. Dari rapat kali ini, kira-kira apakah akan ada gambaran untuk diperpanjang atau Aceh diminta untuk lebih mandiri secara kebijakan fiskal dan yang lainnya, bagaimana itu Pak? Kalau tentang fiskal, itu adalah menjadi kewenangan pusat. Ada 6 otoritas ya, pertahanan, keamanan, fiskal, dan yang lainnya itu menjadi tanggung jawab pusat. Tetapi yang terkait otonomi khusus, ya memang diperpanjang, ya diperpanjang. Namun kita masih pada posisi dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus ini sudah ada kesepakatan di antara pemerintah juga dengan kami, karena awalnya memang saya mengusulkan tentang dibentuknya badan pengelola dana otonomi khusus agar termonitor, ya, terukur, termonitor perencanaannya sampai kepada tingkat keberhasilannya. Karena kalau dana otonomi khusus itu tidak dipisahkan, kita sulit untuk monitoring mana yang menggunakan pembangunan dana APBN, dana transport daerah dengan dana otonomi khusus. Padahal dana otonomi khusus ini tujuannya adalah untuk menyelaraskan pembangunan agar Aceh itu betul-betul dari aspek kesejahteraan ekonominya dan pembangunannya maju seperti yang diharapkan. Seperti yang Pak Gubernur sampaikan tadi, bahwa bisa mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, badan pengelola dana otonomi khusus ini nanti sudah kami rumuskan, hanya besok kita akan brainstorming lagi formulasinya seperti apa supaya lebih terarah gitu.
Berarti dapat kita simpulkan bahwa dari Badan Legislasi sendiri saat ini membahas RUU ini untuk mensinkronkan betul ya Pak ya, betul. antara Perjanjian Helsinki juga Undang-Undang 11 tahun 2006 dan juga berbagai undang-undang sektoral lainnya. Betul. Dan besok juga dari DPR RI melalui Panitia Kerja akan langsung mengunjungi Aceh untuk membahas serta mensosialisasikan terkait permasalahan ini. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh gitu. Agak menggigil. Gigi ya? Agak flu. Oh gitu. Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. Satu semester, udah bayar SPP. Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tuh, Oh, tahun sekali. Tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak terlepas nih. Apa tuh, Banyak Dok? tunggakan. Banyak Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia Ulbar dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai bahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Balik DPR RI sepakat perpanjang pelaksanaan dana Otsus. Kita lihat pemirsa di layar kaca Anda. Baik pemirsa, di sini tentunya pembahasan dari beberapa media dan di sini Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh melalui pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Balik bersama pemerintah dan juga pemangku kepentingan terkait sepakati pentingnya perpanjangan pelaksanaan dana otonomi khusus sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan. Kesepakatan ini menjadi wujud nyata perhatian negara terhadap kekhususan Aceh yang memiliki sejarah dan juga dinamika tersendiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pemirsa, di sini juga DPR RI memandang bahwa keberlanjutan dana Otsus tidak hanya soal dukungan fiskal, tetapi juga tentang memastikan efektivitas dan juga akuntabilitas dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan juga tepat sasaran. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, memperkecil kesenjangan, serta memperkuat fondasi perdamaian dan juga kesejahteraan masyarakat Aceh untuk kedepannya. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai Komisi 4 DPR RI yang mendorong percepat pengangkatan P3K dan juga pemenuhan kebutuhan PPL. Kita lihat kembali di layar kaca Anda.
Dan pemirsa, di sini Komisi 4 DPR RI mendorong percepatan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya bagi tenaga penyuluh pertanian lapangan sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Di sini juga DPR RI memandang bahwa keberadaan PPL memiliki peran vital dalam mendampingi petani, meningkatkan produktivitas serta memastikan program-program pertanian pemerintah dapat berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput. Oleh karena itu, percepatan pengangkatan P3K menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab kekosongan tenaga penyuluh di berbagai daerah. Selain itu pemirsa, Komisi 4 juga menekankan pentingnya pemenuhan jumlah dan juga kualitas PPL secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas serta jaminan kesejahteraan bagi para penyuluh agar dapat bekerja secara optimal dan juga berkelanjutan. Melalui langkah konkret ini, tentunya diharapkan ketahanan pangan nasional dapat semakin diperkuat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pilar utama pembangunan sektor pertanian. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini terkait dengan bahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Balik DPR RI sepakat perpanjang pelaksanaan dana Otsus, serta Komisi 4 DPR RI dorong percepat pengangkatan P3K dan juga pemenuhan kebutuhan PPL. Sekian dari saya, Rinda Reski, kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.